Oke, pertanyaan berikut datang dari M Situmorang, Sunggaliat Bangka. Shalom tajam. Pak Pendeta Richard Sabuin, tolong bantu jelaskan yang dimaksud dari 1 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Dilarang bergaul ke orang cabul. Kalau dengan demikian, tinggalkan dunia ini. Itu statementnya. Terima kasih. Oke, kita coba bacakan Pendeta. 1 Korintus 5 ayat 9 dan 10. 1 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Oke. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Selamat. Ini pertanyaan dari siapa tadi? Dari M Situmorang. Oh, Pak Situmorang ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Situmorang untuk pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah apa yang dimaksudkan dengan ayat yang ke-10. Jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh ayat tadi. Ayat 9 dimulai dengan janganlah kamu bergaul dengan orang-orang cabul. Tetapi dia kasih tahu apa yang ia maksudkan. Bukan dengan semua orang cabul. Lalu dia tambahkan lagi contoh yang lain. Bukan dengan semua orang kikir. Atau bukan dengan semua orang penipu. Atau bukan dengan semua penyembah berhala. Karena jika kita tidak boleh bergaul dengan semua orang yang penipu, semua orang penyembah berhala, semua orang yang kikir, semua orang yang cabul, kalau kita tambah lagi semua orang yang tidak menghormati orang tua, semua orang yang mempunyai Allah lain, semua orang yang tidak mengikuti perintah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Di manakah di dunia ini kita bisa mendapatkan suatu tempat di mana tidak ada orang-orang seperti yang digambarkan dalam daftar tersebut? Apakah teman Stephen dan temannya Jeffrey tidak ada yang kikir? Pasti ada yang kikir, tapi tetap bergaul. Jadi dia katakan bukan dengan semua. Sebab kalau memang kita harus tidak bergaul dengan semua orang, wah, berarti kita tidak bisa hidup di dunia ini. Karena dunia ini penuh dengan segala macam jenis manusia dan tabiat-tabiatnya. Dia katakan bukan dengan semua. Kalau dengan semua ya nggak bisa kita hidup di dunia ini. Kita harus tinggalkan dunia ini karena dunia ini adalah tempat semuanya. Kalau begitu, kalau dalam ayat 10 dia katakan, yang aku maksudkan bukanlah. Kalau begitu yang dia maksudkan adalah yang mana? Nah, disinilah kita membaca ayat selanjutnya. Coba tolong dibacakan ayat yang ke-11. Ayatnya yang ke-11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Jadi apa yang dia maksudkan? Ayat 11 menjelaskan. Saya pikir tidak perlu kita jelaskan lagi. Mungkin hanya bisa kita baca ulang dan coba kita menyampaikan apa yang kita pahami. Di sana dikatakan yang dia maksudkan adalah jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Dalam hal ini konteksnya bukanlah saudara darah dan daging, tetapi saudara di dalam Tuhan. Dia katakan, oh, saya ini seiman dengan Stephen. Kami sama-sama ke gereja. Saya ini seiman dengan dia. Kami sama-sama terus
untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, tetapi dia adalah seorang cabul, pemabuk, ataupun penyembah berhala, pemfitnah. Lalu kemudian dikatakan di sana, janganlah sekali-kali makan bersama-sama. Ini adalah adat istiadat orang Timur yang menyatakan hubungan persaudaraan atau pertemanan yang sangat dekat kalau sudah makan sama-sama. Karena makan sama-sama artinya hidup dengan damai. Artinya tidak ada konflik. Jadi kalau Stephen makan sama-sama dengan seseorang, menurut ayat ini ya, kalau Stephen makan sama-sama dengan seseorang yang menyebut saudara dalam Tuhan, seiman, ke gereja bersama-sama, tetapi pada kenyataannya dia adalah seorang pemabuk, dikenal di kampungnya dia seorang pemabuk, dikenal oleh teman-teman sekantornya dia seorang pemabuk, lalu Stephen makan bersama-sama dengan dia, dengan kata lain, setuju dengan dia punya tingkah laku, artinya karena sudah makan bersama-sama, maka artinya Stephen mengatakan hal itu tidaklah menjadi suatu masalah, maka itu bisa menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Jadi itulah yang dijaga, supaya jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sekali lagi, Alkitab mengatakan bukan tidak boleh bergaul dengan mereka yang dituliskan di sana daftarnya, cabul, penipu, penyembah berhala, tidak. Tetapi dengan mereka yang mengaku seiman, mengaku sama-sama ke gereja, mengaku percaya kepada semua ajaran yang sama, tetapi menghidupkan suatu kehidupan yang sama sekali bertentangan dengan apa yang dipercayai. Itulah yang saya boleh pahami dari apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Baik, Terima Pendeta. kasih.